Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Realitas Makhluk Kekal. Manusia adalah makhluk kekal. Ini realitas yang harus kita ketahui dan kita sadari betul. Dengan kata lain, ketika suatu saat hari hidup kita di bumi ini berakhir, bukan berarti segala sesuatunya juga berakhir. Bukan. Yang benar, ketika kita menutup mata di bumi, kita membuka mata di kekekalan dan melihat realitas yang menakjubkan sekaligus menggetarkan, yang belum pernah kita lihat dan kita alami sepanjang hidup di bumi ini. Di sanalah kita akan jumpai tahta pengadilan Kristus, di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita. Pribadi lepas pribadi, tak ada keluarga, teman, apalagi hamba Tuhan yang mendampingi. Di sanalah semua terbuka dan tak seorang pun bisa mengelak. Setiap perbuatan baik ataupun jahat ada perhitungannya. Ini benar-benar mengerikan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, ketika di pengadilan Kristus kita didapati berkenan, kita akan mendengar suara, "Masuklah, hai hambaku yang baik dan setia. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Itu artinya kita diperkenan masuk ke rumah Bapa dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Kita akan tinggal di surga yang mulia itu selama-lamanya. Kekal di keabadian, saudara. Di mana di sana tidak ada sakit penyakit, tidak kita temukan kejahatan. Yang ada orang-orang yang penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Suasananya damai dan penuh sukacita. Alkitab berkata bahkan kita akan dipermuliakan bersama-sama Kristus dan memerintah bersama-sama Dia kekal selamanya. Lukas 22 ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sedangkan kalau kita kedapatan tidak berkenan, di mana selama hidup kita tidak mau peduli dengan kehendak Bapa, kita tidak mau tahu perasaan Bapa, kita hidup suka-suka, kita bicara sembarangan, kita akan ditolak. Yang kita dengar, "Aku tidak pernah mengenal kamu."
"Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Selanjutnya, kita akan dibuang. Kita akan terpisah selama-lamanya dari Bapa. Kita akan menjadi sampah kekal di api neraka, di mana di sana yang ada hanya ratap tangis dan kertak gigi. Demikianlah Alkitab menggambarkan, yang ada hanyalah penderitaan abadi. Ini sungguh mengerikan dan tentu kita semua tidak menginginkannya. Paulus menyadari betul bahwa dirinya adalah makhluk kekal, sehingga ia berkata, "Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya." 2 Korintus 5 ayat 9. Dari sini kita tahu bahwa Paulus sepanjang hidupnya berusaha untuk berkenan. Dia benar-benar menghayati perjuangannya itu, sehingga di akhir hidupnya dia bisa berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat 7. Artinya, dari perbuatan sepanjang hidupnya, Paulus yakin bahwa dirinya berkenan di hadapan Allah. Jadi, saudara, seperti halnya Paulus, mari kita juga menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk kekal, di mana suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan kedahsyatan kekekalan. Maka jangan lagi kita sembarangan dalam hidup ini. Sebaliknya, mari kita terus berjuang dalam apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan, agar senantiasa berkenan kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.